Hai, kali ini kita akan membahas salah satu babak paling emosional dari Battlefield, yang berjudul The Last Tiger. Kisah ini mengajak kita kembali ke masa-masa akhir Perang Dunia Kedua, tepatnya pada tahun 1945 di Jerman. Namun kali ini kita tidak akan melihat dari sisi pemenang. Kita akan mengikuti perjalanan sebuah unit tank Tiger 237 bernama Stefan yang harus bertahan di tengah reruntuhan kota Cologne yang mulai hancur. Disinilah kita diperkenalkan dengan sang komandan, Peter Müller, seorang veteran yang sudah kenyang akan pahitnya peperangan. Di dalam tank yang sempit itu, Müller tidak sendirian. Ia bersama Kurtz, sang pengemudi, Hartmann, sang penembak, dan seorang operator radio muda bernama Schröder yang sangat fanatik terhadap ideologi Nazi. Cerita dimulai dengan suasana Cologne yang mencekam. Müller dan krunya mendapatkan perintah terakhir untuk mempertahankan kota ini sampai titik darah terakhir. Namun ketegangan sebenarnya bukan berasal dari serangan musuh, melainkan dari dalam tank mereka sendiri. Kurtz yang sudah bertahun-tahun bertempur bersama Müller mulai merasa bahwa perang ini sudah tidak ada gunanya lagi. Ia merasa mereka hanya sedang menunggu waktu untuk mati. Di sisi lain kita melihat sosok Schröder, prajurit muda yang pikirannya sudah dipenuhi doktrin-doktrin kemenangan. Ia tidak ragu untuk melaporkan rekan-rekannya sendiri jika dianggap tidak setia pada negara. Müller pun berada di posisi yang sulit, antara menjaga kehormatan sebagai prajurit atau melindungi nyawa anak buahnya yang mulai putus asa. Seiring berjalannya waktu, pertempuran pecah. Meriam Tiger 237 masih sangat mematikan, menghancurkan barisan tank Amerika yang mencoba masuk. Namun, di balik kemenangan-kemenangan kecil itu, Müller melihat pemandangan yang menyayat hati di luar sana. Ia melihat mayat-mayat tentara Jerman yang masih anak-anak digantung di pinggir jalan karena menolak untuk berperang. Hal ini membuat Müller semakin sadar bahwa sistem yang ia bela selama ini sudah sangat kejam dan tidak manusiawi. Kejadian memilukan kembali terjadi saat tank mereka mengalami kerusakan. Hartmann, sang penembak yang sudah ketakutan setengah mati, diminta keluar untuk memperbaiki tank. Namun di tengah kepulan asap dan desingan peluru, Hartmann menghilang dan dianggap tewas. Melihat hal ini, Schröder justru tidak menunjukkan empati sedikit pun. Ia malah mencaci Hartmann sebagai seorang pengecut. Ketegangan memuncak saat mereka tiba di jembatan Hohenzollern. Di tengah guyuran hujan dan asap ledakan, tank mereka akhirnya kehabisan segalanya. Kurtz, sang sahabat lama, akhirnya mencapai titik batasnya. Ia memutuskan untuk menyerah dan pergi meninggalkan tank tersebut. Kurtz menatap Müller dan mengatakan bahwa perang ini sudah berakhir. Disinilah Müller menghadapi konflik batin yang luar biasa. Ia memegang pistol dan aturannya jelas. Ia harus menembak siapapun yang mencoba melarikan diri. Namun, Müller tidak sanggup melakukannya. Ia membiarkan sahabatnya pergi ke dalam kegelapan. Namun tanpa disangka, sebuah tembakan justru meletus dari dalam tank. Ternyata Schröder menembak Kurtz dari belakang. Kurtz jatuh tersungkur di atas lumpur dan meninggal seketika di depan mata Müller. Kejadian ini menjadi titik balik bagi Müller. Ia sadar bahwa ia telah membiarkan monster tumbuh di dalam unitnya sendiri. Kecewa dan hancur, Müller akhirnya membuang semua lencana dan pangkatnya. Ia keluar dari tank dan menyerahkan diri kepada pasukan Amerika yang sudah mengepung mereka. Müller tidak lagi peduli dengan janji-janji kemenangan. Baginya, satu-satunya hal yang tersisa hanyalah rasa bersalah dan kesedihan yang mendalam. Schröder yang masih tidak terima menodongkan senjatanya kepada Müller dan menganggap sang komandan sebagai pengkhianat. Film ditutup dengan adegan yang sangat mengharukan, di mana Müller hanya bisa menatap Schröder dengan rasa
Kasihan sebelum akhirnya nasib mereka ditentukan oleh dentuman senjata terakhir. Kisah ini memberikan pesan mendalam kepada kita semua bahwa dalam sebuah peperangan yang menjadi korban bukan hanya nyawa, melainkan juga rasa kemanusiaan. Müller menyadari hal itu terlalu lambat saat semua yang ia hargai sudah hilang di tengah puing-puing kota kelahirannya.